Selamat bertemu kembali pada acara komunitas pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk berkumpul bersama dan bisa kembali mengikuti pelajaran pembekalan firman Tuhan. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Ana untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Bu Ana. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Bagus. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, untuk mengurapi kami sehingga kami mendapatkan berkat dari firman-Mu ini. Bapak juga Engkau berkati teman-teman kami yang belum hadir ya Bapak. Engkau menjamah mereka sehingga mereka bisa hadir dan belajar bersama kami ya Bapak. Bapak, Engkau berkati juga internet kami sehingga berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapak. Juga Engkau berkati orang-orang yang nantinya mendengarkan dari YouTube yang menyiarkan pembelajaran kami ini ya Bapak, dan kami percaya Bapak semua yang mendengar pemberitaan firman-Mu ini menjadi berkat buat mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Bapak, Engkau selalu membimbing kami ya Bapak, untuk belajar terus Bapak tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah doa saya yang kurang sempurna ini Engkau mau sempurnakan Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pada acara malam ini yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Bagus. Shalom Pak Bagus. Shalom. Kabarnya? Kabarnya gimana Pak? Puji sehat Tuhan, ya, baik sehat. Puji Tuhan. Oke, sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Teolog Konstitual Channel, Jubinsu Channel, dan Eklesia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Pak. Nah, Shalom Pak. malam hari ini karena suasananya kita memperingati atau merayakan Natal, dan memang peristiwa Natal ini menjadi fenomena. Gitu. Kenapa saya katakan menjadi fenomena? Karena ya seluruh dunia merayakan, ya kan gitu. Ya. Jadi gembitanya Natal itu dirasakan, dinikmati oleh seluruh dunia. Ya. Nah, tentunya orang-orang kan bertanya, Natal itu pasti identik dengan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya kan itu. Ya kata orang seberang itu, ya Tuhannya orang Kristen. Kan itu. Yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, tentunya apakah tepat atau benar hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tanggal 25 Desember atau bukan? Karena ada sebagian orang itu mengatakan tanggal 25 Desember itu ya hari kelahiran dewa matahari. Ya kan itu, dewanya pagan. Ya kan, pagan Romawi. Betulkah seperti itu? Ya kan gitu. Ya, betulkah tuduhan-tuduhan seperti itu yang dialamatkan kepada kekristenan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah
hari lahirnya dewa matahari, ya gitu. Ya, yaitu dewa pagan. Berarti kalau benar selama ini kita merayakan hari lahirnya dewa matahari, ya kan, dewa pagan. Benarkah seperti itu, saudara? Nah, jadi malam hari ini saya akan memaparkan dan menjelaskan supaya kita paham, supaya kita mengerti, dan penonton juga mengerti mengapa kita merayakan Natal, memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya, saudara. Nah, saudara, kita pahami dulu apa sih sebenarnya Natal itu. Natal, Natal, Natal. Nah, saudara, Natal itu diserap dari bahasa Portugis, yaitu Natal. Ya, ini merupakan ungkapan bahasa Latin sama seperti bahasa Latin, yaitu Dies Natalis. Nah, kalau kita lihat kalau orang-orang wisuda, ya biasanya kan itu wisuda ke-2, Dies Natalis yang ke-6. Nah, jadi saudara, Dies Natalis itu hari lahir artinya, ya, hari lahir. Ya. Nah, kata-kata ini, kata Natal ini juga dipakai, atau Dies Natalis ini dipakai dalam bahasa-bahasa Roma lainnya, seperti Natale, ya kalau bahasa di Italia, ya di Kataya itu Nadal, ya dalam bahasa Spanyol juga Nadal. Nah, saudara, jadi artinya Natal itu berasal dari kata Dies Natalis, yaitu hari lahir. Nah, tentunya saudara, setiap kita manusia punya Dies Natalis, hari lahir kita. Ya. Nah, kenapa saudara kita punya hari lahir yang disebut Dies Natalis atau Natal? Ya, itu menandakan dan memastikan bahwa memang kita betul-betul lahir dan ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Itu tandanya, saudara. Nah, sama halnya dengan Yesus Kristus. Ya. Mengapa kita sebagai orang Kristen, gereja, jemaat, memperingati merayakan Natal, Dies Natalis, yang identik dengan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara, bahwa Yesus Kristus juga nyata, real, hadir, pernah datang, pernah lahir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Jadi bukan cerita hoak, bukan legenda, bukan dongeng, bukan cerita-cerita nenek moyang, bukan, saudara. Ya. Kedatangan, kelahiran Sang Juru Selamat Mesias, yaitu Yesus Kristus yang ada Tuhan dan bersama kita, itu real, nyata, makanya diperingati, dirayakan, namanya Natal, Dies Natalis, hari lahir. Sama seperti kita, saudara. Pak Stefanus pasti punya hari lahir. Bu Ana, Pak Eklesia, Bu Maksima, Bu Aling pasti punya Dies Natalis, hari lahir. Itu menandakan bahwa kita ada, pernah lahir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Nah, ini, saudara. Ya. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius 2. Matius 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Kami akan membacakannya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu silakan menyimaknya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Oke. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara, ya, di kitab Injil Matius dan Lukas diceritakan, ya, disaksikan oleh para penulis bagaimana peristiwa lahirnya Dies Natalis, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau kita lihat di kitab Injil Lukas, ya, Lukas 2, saya salah. Oke. Sampai Lukas dulu. Ya. Nah, dibaca di Lukas 1. Oke. Lukas 1 ayat, ya. Nah, Lukas 1 ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Oke. Nah, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke 38 itu malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada Yusuf dan Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oke. Di sana dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, saudara, dari sini saudara, sebenarnya mengapa saya katakan tadi di awal, ya, bahwa Dies Natalis atau Natal, hari lahirnya Yesus Kristus itu real, betul-betul ada. Ya. Karena dikatakan pada bulan yang ke-6. Nah, dari sini sebenarnya saudara, ditolak, ya. Akhirnya dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja, ya, itu mereka menentukan tanggal lahirnya Yesus, saudara. Ya, belum lagi ketika Herodes memimpin, ya, nanti banyak saudara. Ya, nah, saudara, ada, nanti akan saya jelaskan. Nah, ada di awal tadi saya katakan, ya, ada orang-orang
atau sekelompok orang itu, ya, yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu kan tepat hari lahirnya Yesus, tetapi hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, saudara, itu pandangan-pandangan yang keliru. Pandangan-pandangan yang keliru. Saya katakan di sini, ya, bahwa tidak ada bukti sejarah adanya dewa-dewa pagan lahir tanggal 25 Desember. Siapa yang bisa membuktikan, saudara? Kapan Dewa Matahari itu lahir? Apakah betul Dewa Matahari itu bisa berwujud? Dan dia lahir tanggal 25 Desember. Itu aja saja, saudara. Dari mana mereka tahu bahwa tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari? Ya, emang Matahari lahir tanggal 25 Desember? Kan ini, saudara. Nah, mereka berpendapat, ya, bahwa ini, saudara, perayaan Natal yang kita laksanakan setiap tanggal 25 Desember itu upaya mengkristenkan atau mengambil alih budaya non-Kristen, yaitu festival Romawi yang disebut Dies Natalis Solis Invicti, atau hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Nah, sebenarnya, saudara, ya, peristiwa itu dimulai oleh Kaisar Romawi Aurelius pada tahun 274 Masehi. Oke. Ya, dimulai oleh Kaisar Romawi yang bernama Aurelius pada tahun 274 Masehi. Nah, perayaan ini, saudara, dilakukan pada titik balik matahari di musim dingin. Ya. Dan perayaan pagan itu justru, ini, saudara, saya tekankan, peristiwa perayaan pagan itu justru baru terjadi 148 tahun setelah Paus Telesporus merayakan misa malam Natal 24 Desember tahun 126 Masehi. Bayangkan, saudara. Jadi tahun 126 Masehi, Paus, ya, yang bernama Paus Telesporus sudah merayakan misa malam Natal tanggal 24 Desember. Oke. Nah, peristiwa perayaan Dewa Pagan itu atau Dewa Matahari itu baru dilaksanakan, baru terjadi 148 tahun setelah tahun 126 Masehi. Ini, saudara. Sebelum itu belum ada, saudara. Itu belum ada. Ya. Jadi sangat-sangat ngawur, saudara. Kalau ada orang mengatakan tanggal 25 Desember itu bukan hari lahir Yesus, tapi hari lahirnya Dewa Matahari atau Dewa Pagan. Salah besar, saudara. Kita bicara sejarah. Ya, kita bicara sejarah. Nah, saudara, dalam tuduhan itu, ya, mereka menambahkan secara resmi Natal ditetapkan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius Agung yang menjadi Kristen sejak tahun 325 Masehi. Ya, dan perayaan kafir ini disebut sebagai hari kelahiran Yesus, sang surya kebenaran. Surya pagi dari tempat tinggi. Nah, ini, saudara. Jadi orang-orang itu, saudara, sebenarnya orang-orang yang anti kekristenan, yang membuat, ya, sebuah statement, sebuah cerita seperti itu, saudara. Ini, saudara. Jadi bukan dari kalangan Kristen, saudara, tapi dari kalangan non-Kristen, kalangan orang-orang yang tidak suka dengan Kristen pada saat itu, saudara. Pada tahun itu, ya, 148 tahun setelah tahun 126 Masehi. Berarti di tahun 274. Ini, saudara. Bayangkan, saudara. Ya kan? Nah, makanya, saudara, mengapa kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, ya, kalau menurut saya, kalau kita wajib atau melaksanakan yang namanya Hari Paskah, Jumat Agung, ya, memperingati hari kebangkitan Yesus, bahkan memperingati hari kenaikan Yesus yang tanggalnya sudah ditetapkan. Apakah, pertanyaan saya, apakah kita tidak juga merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus? Wajib, saudara. Harus. Sangatlah aneh kalau ada, ya, mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan gereja, tapi mereka tidak merayakan
tidak melaksanakan, tidak memperingati hari lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan kita. Kenapa, Saudara? Karena kita Kristen. Kristen itu apa sih? Kristen itu adalah pengikut nama Yesus. Itu jelas. Jadi masa kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, murid Yesus, gereja tidak merayakan, tidak memperingati hari lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember, Saudara. Nah, mengapa, Saudara, tanggal 25 Desember? Nah, ini, Saudara. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ya, secara singkat. Nah, Saudara, ya, ada catatan historis, ya, bapak-bapak gereja yang menjadi bukti, ya, bahwa Natal itu bukan hari lahir dewa pagan atau hari raya kafir, ya. Nah, Saudara, tuduhan unhistoris itu sebenarnya, Saudara, berasal dari fitnah seorang teolog Jerman. Jadi Saudara jangan salah persangka, ya. Teolog itu, Saudara, belum tentu Kristen. Belum tentu Kristen, Saudara. Yang namanya teolog itu baik di Jerman, ya, baik dimanapun, Saudara, ya, itu belum tentu dia Kristen, Saudara. Di luar negeri itu, di Eropa itu banyak teolog itu ateis. Banyak, Saudara. Jadi walaupun dia nama contohnya apa, ya, Antonio atau apa gitu. Kalau Bapak belum tentu, Saudara, belum sebuah jaminan namanya itu bahwa dia menandakan dia Kristen. Ya, enggak, Saudara. Teolog itu banyak juga yang ateis, Saudara. Nah, salah satunya, ya, teolog Jerman yang bernama Paul Ernest Jablonski, ya, yang hidup tahun 1693 sampai dengan 1757. Nah, dia ini, Saudara, yang menuduh, yang membuat tuduhan bahwa Natal sebagai hari raya kafir. Ya enggak, Saudara? Di abad 18. Itu, ya. Nah, padahal, Saudara, tidak seperti itu. Ini, Saudara, ya. Kenapa, Saudara? Karena berdasarkan catatan Bapak gereja, ya, sesungguhnya bahwa Yesus lahir pada hari raya Sukkot. Ya, makanya apa? Ada juga mengatakan seperti ini, bahwa ada tafsir mengatakan Yesus lahir pada hari raya Sukkot. Gitu. Nah, teori Natal Sukkot itu oleh kalangan yang menamakan diri mereka Mesianik sebenarnya justru golongan yang tercabut dari akar sejarah jemaat Kristus selama 20 abad. Ya. Justru Natal Hanukkah sudah tertulis dalam dokumen abad kedua. Ya. Dokumen Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Ya. Nah, Saudara, jadi gereja purba, ya, di tanah suci Israel mula-mula mensejajarkan Natal dengan perayaan Hanukkah yang jatuh pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev. Ya, itu. Nah, ketika itu musim dingin. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 32. Nah, perayaan ini dimulai tanggal 25 Kislev, ya, 25 bulan ke-9. Selama 8 hari sampai tanggal 2 Tevet. Ya. Nah, Saudara, ketika kalau kita lihat, Saudara, ya, dalam dokumen gereja Koptik tahun 189 Masehi, ya, menghitungnya lebih cermat menurut perhitungan tahun Koptik yang jatuh pada tanggal 29 bulan Mesir. Ya, fakta menyatakan, Saudara, bahwa kalau itu, Saudara, dihitung 9 bulan, ya, maka ketemu itu tanggal 25 Desember. Ini, Saudara. Pas, Saudara. Ya kan gitu. Jadi mengapa, Saudara, kita merayakan peristiwa Natal itu, memperingati hari lainnya Yesus itu,
tanggal 25 Desember. Saya menjelaskan secara singkat aja, saudara. Karena itu kalau mau saya, ini kan panjang, saudara. Jadi pas, saudara. Jadi hitungannya pas. Nah ini, saudara. Jadi tidak sembarangan, saudara. Kenapa ditetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, saudara. Ini, saudara. Jadi sangatlah aneh, saudara, kalau ada gereja orang Kristen yang tidak merayakan tanggal 25 Desember untuk memperingati merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, atau tadi saya katakan Dies Natalis, Natal. Karena itu peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah. Dokumennya tuh dokumen sejarah, saudara. Ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Bukan, saudara. Bukan abal-abal, bukan, saudara. Bisa dilihat, saudara. Nah, lalu pertanyaan, kok berbeda dengan gereja-gereja di timur? Ya, gereja ortodok. Kenapa kalau di gereja ortodok itu dia memperingatinya tanggal, kalau salah itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Januari atau tanggal 6. Tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Nah, kenapa, saudara? Karena gereja-gereja di timur itu memakai kalender Julian, versi Julian. Nah, itu, saudara. Sehingga mereka memperingatinya setiap tanggal 7 Januari. Ini, saudara. Karena dalam tradisi gereja-gereja timur seperti itu, saudara. Ya, berbeda dengan kita. Ya kan, kalau kita memakai kalender Gregorian. Berbeda, saudara. Jadi penanggalan kalender Julian dengan penanggalan kalender Gregorian, kalau saya tidak salah, itu berbeda, saudara. Berbeda. Ya. Ini, saudara. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok gereja-gereja timur itu merayakannya itu tanggal 7 Januari? Karena gereja-gereja timur memakai kalender Julian. Saudara. Nah, di sini, saudara, kita harus memahami, saudara. Ya. Bayangkan, saudara. Orang maju saja, ya, kalau di dalam bahasa asing itu mereka tuh ahli bintang. Artinya bukan orang bodoh, bukan. Orang pintar, saudara. Ya, tapi bukan orang pintar dukun, bukan. Memang orang-orang yang terpelajar. Bayangkan, saudara, orang-orang Majus ketika mereka melihat ada bintang yang besar yang bersinar lebih terang daripada bintang-bintang lainnya, mereka tahu, saudara, ini raja akan lahir ini. Raja akan lahir. Sehingga, saudara, kabar itu mereka beritahukan. Ya, didengarlah oleh Herodes dalam Matius 2 tadi yang kita baca tadi. Kayak gitu. Sehingga Herodes punya niat seolah-olah baik, saudara. Padahal sebenarnya dia berniat jahat, saudara. Kenapa? Karena akhirnya Herodes memintakan agar setiap anak laki-laki, orang Yahudi, orang Israel itu dibunuh, saudara. Ya, bukan untuk menyembah Yesus, bukan. Walaupun dalam Matius itu seolah-olah Herodes baik, ya. Nanti kamu pergi ke Bethlehem. Nanti kalau kamu sudah tahu di mana raja itu lahir, kabarkan kepada saya. Kayak gitu. Seolah baik, saudara. Padahal tidak, saudara. Nah, orang Majus dalam Matius 2 tadi, saudara, ketika mereka bertemu melihat bintang itu berhenti pas tepat di mana sang bayi Mesias itu lahir. Apa yang dilakukan oleh orang Majus, saudara? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Mereka bersuka cita merayakan hari lahirnya Yesus Sang Juru Selamat, saudara. Ini, saudara. Merayakan loh. Ini, saudara. Orang maju saja, para gembala saja datang bersuka cita merayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Saudara. Apalagi kita, saudara, orang Kristen. Sampai-sampai orang Majus tadi mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kita menyambut atau merayakan hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus, saudara? Oke lah, mungkin kita tidak mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi apa yang kita persembahkan, saudara? Apakah sesuatu yang bernilai atau tidak, saudara?
apakah yang kita persembahkan itu sesuatu yang berharga atau tidak? Apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu yang terbaik atau yang sisa? Ini saudara. Orang maju saja, saudara. Mereka bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang terbaik, saudara. Tentunya kita juga sebagai orang Kristen harus yang terbaik, saudara. Ya. Makanya saudara, mengapa di setiap momen Natal, saya selalu ingatkan juga ketika saya khotbah di jemaat, mari kita mengerti dan memahami makna Natal sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya itu bukan euforia, hura-hura, pesta pora, tidak saudara. Peristiwa Natal adalah peristiwa demonstrasi Allah. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya. Bapa mendemonstrasikan kasih-Nya kepada manusia, saudara. Dia utus Sang Firman itu, saudara. Logosnya itu, saudara. Ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan, menyatakan, mendemonstrasikan kasih Bapa kepada manusia yang berdosa. Kenapa, saudara? Karena Bapa tidak mau satu orang pun manusia itu binasa, saudara. Yohanes 3:16. Ini, saudara. Karena berkasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan, saudara. Jadi Yesus itu, sang bayi Natal itu, saudara, dikaruniakan kepada kita, saudara. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, siapa itu? Yesus, sang Mesias itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini, saudara, alasannya, saudara. Mengapa Bapa itu capek-capek, kalau kita istilahkan luar bahasa kita, capek-capek dia utus Sang Firman, anaknya yang tunggal, saudara, menjadi anak manusia, saudara. Ngapain sih? Kalau kita pikir, saudara, orang manusia sudah berdosa kok, orang manusia selalu jahat kok di mata Tuhan, mendukakan Tuhan. Kenapa Tuhan masih mau mengaruniakan Sang Firman itu, saudara? Karena kasih-Nya, saudara. Karena Allah itu tidak mau, saudara, tidak mengasihi kita, saudara, tidak mau Dia. Karena Allah juga sudah berjanji, saudara, sudah berjanji kepada Adam dan Hawa. Allah sudah menubuatkan itu, saudara. Makanya kalau Allah sudah berjanji, Dia akan tepati, saudara. Itu Allah kita, saudara. Allah yang konsisten, saudara. Kalau Dia sudah menyatakan, aku akan mengutus, aku akan menyelamatkan, maka Dia akan menggenapi itu, saudara. Makanya tergenapilah dalam diri Yesus Kristus, saudara. Itu, saudara. Harus manusia yang benar, harus manusia yang suci, harus manusia yang tidak berdosa, saudara, yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa, saudara. Ini, saudara. Jadi, saudara, melalui peristiwa Natal ini, saudara, menjadi momen bagi kita, saudara, untuk kita kembali melihat bagaimana peristiwa lahirnya Tuhan kita, saudara, Yesus Kristus, di kandang domba, saudara. Mengapa, saudara, LAI menerjemahkan kandang domba? Karena memang di Indonesia, saudara, tidak ada menara domba, saudara. Ya, Migdal Eder. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Migdal Eder. Ya, Migdal Eder, saudara, menara domba. Jadi di Isaiah itu, saudara, ada menara domba. Jadi menara domba itu tinggi, lalu di situ tempat domba ini tidur, istirahat. Makanya, saudara, LAI menerjemahkan itu menjadi kandang domba. Itu loh. Ya. Kalau dalam bahasa itu Migdal Eder, menara domba, menara kawanan domba. Ya, sama saja, saudara. Kalau di Indonesia kan ya itu kandang domba. Kan tempatnya domba. Jadi tidak salah, saudara. LAI menerjemahkan kandang domba itu tidak salah, saudara. Tidak salah. Nah, kenapa Yesus itu lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba atau kandang domba, saudara? Kenapa tidak di rumah yang layak? Ya, di tempat penginapan yang bersih. Tapi mengapa
Maria harus melahirkan Sang Juru Selamat itu, saudara, di tempat yang tidak layak. Untuk kita, saudara, bahwa melalui peristiwa Natal itu, saudara, Allah menyatakan kasih-Nya ke tempat yang tidak layak, ke tempat yang berdosa, manusia, saudara. Untuk menyelamatkan kita, saudara. Menebus kita dari maut, dari kematian kekal, saudara. Nah ini, saudara. Makanya mengapa kita sebagai orang percaya, orang Kristen itu harus merayakan Natal, saudara. Saya pribadi, saudara, sangat aneh kalau ada orang Kristen, mohon maaf ini, tidak merayakan Natal, saudara. Pertanyaannya, saudara, kalau orang tidak merayakan Natal, kalau orang Kristen tidak merayakan Natal, berarti dia tidak meyakini Yesus sudah lahir. Kalau saya gitu, saya logika saya. Karena Natal itu peristiwa yang pasti, saudara. Pasti. Ya. Berarti jangan-jangan kalau ada orang Kristen yang tidak merayakan Natal, dia tidak yakin, saudara, bahwa Yesus sudah lahir. Pernah ada dalam dunia ini. Ini, saudara. Padahal tadi seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa gereja, sejarah gereja mencatat itu, saudara. Bahwa hari lahirnya Yesus pasti, nyata, real. Makanya kenapa kita memperingati itu, saudara? Merayakan itu. Ini, saudara. Jadi, mari, saudara, melalui perayaan Natal, ya. Mungkin di setiap gereja kita sudah merayakan Natal ini, ya. Itu. Nanti puncaknya tanggal 24, 25 Desember, saudara. 24 itu malam Natal, 25 Desember itu Natalnya, saudara. Menjadi momentum bagi kita, saudara, untuk kita merenungkan bagaimana dalamnya, besarnya kasih Bapa itu, saudara. Kasih Allah itu akan kita manusia. Dia tidak mau satu orang pun kita manusia berdosa mati kekal, saudara. Makanya dia tebus kita, saudara, dengan darah yang mahal, saudara. Sama seperti ketika anak domba yang tak bercacat itu, saudara, disembelih, darahnya tercurah untuk menebus dosa bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Supaya apa? Supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Maka Yesus datang dalam dunia, saudara, untuk menebus kita. Darahnya itulah yang membasuh dosa kita, saudara. Yang melayakkan kita, yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Yang memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang sudah rusak, yang sudah hilang itu, saudara. Dipulihkan, saudara. Ini, saudara. Sehingga, saudara, di situ kita akan merenungkan, oh, mengapa saya harus memberikan terbaik bagi Tuhan? Karena aku sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Harusnya aku mati kekal, mati binasa, tapi aku sekarang beroleh hidup yang kekal. Ini, saudara. Biar, saudara, melalui Natal tahun ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin membangun hubungan intim dengan Tuhan, semakin rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil kita, saudara. Amin. Saya persilakan kembali kepada Bu Alin, silakan, Bu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bagus untuk materinya malam ini mengenai apa judulnya tadi, saya lupa. Ya, mengenai Natal ya Pak ya. Jadi mengapa kita merayakan Natal? Jadi saya rasa banyak kali ya Pak yang orang juga belum paham ya Pak mengenai makna Natal. Maksudnya mengapa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Sepertinya masih menurut mereka hanya perayaan biasa gitu yang diisi dengan acara, lalu pesta ya Pak, seperti itu. Jadi bagus banget Pak Bagus sudah menyampaikan materi mengenai mengapa kita merayakan Natal ini. Nah, jadi semakin kita mengerti ya Pak, ya, bagaimana dalam perayaan Natal ini, yaitu kelahiran Yesus, itu menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa Pak.
kita supaya kita bisa memperoleh keselamatan ya Pak. Nah, kita terbebas dari tindakan dosa dan kita memperoleh kehidupan yang kekal melalui kelahiran putranya. Ya, boleh teman-teman yang sudah mendengar materi ini, silakan boleh sharing juga, boleh bertanya juga kalau ada yang belum jelas. Nah, silakan teman-teman. Bu Hana. Ya, saya Shalom Pak Bagus. Shalom. Iya, berarti arti dari Natal itu bukan hanya kelahiran yang sia-sia ya Pak ya. Jadi intinya kedatangan Yesus itu, kelahiran Yesus itu ke dunia itu ada maknanya, yaitu untuk menebus dosa kita. Dan itu pun sudah genapi ya, karena Yesus lahir. Nah itu, jadi janji Allah itu benar. Makanya kita merayakan Natal itu tidak kan banyak juga yang belum mengerti arti dari Natal, kelahiran Yesus itu seperti apa. Tapi kalau kita sering baca Alkitab, pasti kita tahu ya Pak ya, bahwa kedatangannya bukan hanya lahir saja gitu Yesus itu ke dunia, tetapi ada ada tujuan gitu dari Allah. Betul kan Pak? Sebenarnya kita merayakan Natal itu kan banyak juga yang pahamnya itu cuman seperti kalau umumnya itu ulang tahun lah ya gitu, ulang tahun gitu. Nah ya Yesus lahir kan ulang tahun gitu. Jadi kita merayakan, kita menyambut dengan gembira. Padahal ya bukan nggak boleh ya Pak kita merayakan pesta segala macam, bukan nggak boleh, tetapi kita juga tidak boleh menyampingkan bahwa kelahiran Yesus itu ada maknanya, bahwa untuk menebus dosa kita. Maka dari itu kita juga jangan melakukan istilahnya kesalahan atau melakukan dosa. Ya, istilahnya dengan adanya COVID ini juga kan harusnya kita mengerti gitulah tujuan Yesus datang ke sini. Terkadang kan orang nggak ngerti, taunya sibuk dengan acara Natal, pesta segala macam. Jadi sampai lupa harusnya kita banyak merenung ya Pak ya dengan kelahiran Yesus itu gitu. Pak, kebesaran Allah itu pada diri kita kan gitu ya Pak ya. Bukan yang nggak boleh merayakan, tapi kan harus kita juga merenungkan betapa baiknya itu Allah kita ya Pak ya. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itu kadang saya juga kalau merayakan Natal itu bukannya nggak sukacita gitu ya Pak, sukacita sih saya, tapi saya mikir lagi kalau Allah itu nggak mengasihi kita, bagaimana kita dosanya ditebus kan gitu. Sedangkan Adam dan Hawa aja makan buah itu aja Allah sudah bilang ya Pak, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi Allah kan tidak kasih Adam dan Hawa itu mati. Makanya besar banget kasihnya Allah buat kita. Makanya orang kalau misalkan mereka meninggalkan Yesus karena kecewa, karena doanya tidak dikabulkan, itu sangat rugi sekali ya Pak ya, seperti itu. Paham, Suruh. Iya, makanya. Dulu saya juga nggak paham Pak. Merayakan Natal ya hanya kelahiran Yesus gitu. Hanya memahami sampai di situ tok gitu, kelahiran Yesus gitu, seperti itu. Tapi saya nggak paham sampai sedemikian dalam. Istilahnya maknanya ya gitu. Nah,
Jadi ya melewati Natalnya ya dengan hati yang ya gitu aja Pak gitu. Maksudnya ya nggak bersuka cita gimana gitu-gitu Pak, seperti itulah gitu. Karena memang nggak paham banget gitu. Iya, saya rasa juga orang banyak yang anak Tuhan pun juga nggak paham banget Pak. Jadi kayak seperti perayaan Natal itu seperti kayak rutinitas gitu ya Doro ya, seperti kayak setiap tahun ya kelahiran Yesus kayak gitu doang tanpa mendalam dimengerti oleh mereka seperti itu Pak. Malah ya Doro. Ibu, tapi itu ya Pak ya. Maksudnya kalau menurut saya ya Pak, kelahiran Yesus itu di bulan Desember itu sebenarnya pas akhir tahun itu emang kan sudah ada perhitungannya ya Pak. Saya juga pernah belajar kalau nggak salah, saya pernah belajar cuman saya udah lupa. Itu tahun 2018 kalau nggak salah saya belajar tentang itu kelahiran Yesus, ada tanggalnya, kenapa bisa tanggal 25 itu juga ada perhitungannya memang. Saya waktu itu pernah belajar itu cuman saya lupa. Nah, sebenarnya kalau menurut saya Pak, kenapa di bulan Desember? Sebenarnya pas juga ya kita merenungkan kebaikan Tuhan selama 1 tahun, bagaimana baiknya Tuhan sama kita. Kalau saya sih seperti itu ya Pak. Di saat akhir tahun itu saya merenung, aduh Tuhan tuh baik sekali sampai lahir, istilahnya datang ke dunia gitu kan, mengutus anak. Maksudnya Tuhan Yesus itu datang, diutus oleh Allah gitu. Saya merenung seperti itu sih Pak, baik banget gitu ya kebesaran Tuhan gitu. Nah itu istilahnya belajar untuk tahun kedepannya seperti itu ya Pak ya. Jadi kita merayakan itu juga bukan istilahnya cuman melihat dari maknanya aja, tetapi kita juga harus paham ya Pak ya, tujuan Allah itu, tujuan Yesus itu datang ke dunia itu apa kan gitu ya Pak ya. Tahu nggak Pak? Jadi gini Bu, jadi kalau bagi saya Natal itu bukan hanya seremoni, gitu. Kalau hanya seremoni, habis seremoni ya habis. Iya. Gitu. Natal itu kan Natal itu ya memang harus selalu hadir dalam diri kita gitu. Jadi memang harus selalu kita ya rayakan, kita hayati, kita renungkan, gitu. Oh saya gitu Bu. Iya. Ya, betul Pak. Dengan mungkin kalau kita dengan merenungkan maknanya itu malah membantu kita ya Pak. Maksudnya untuk lebih menyadari gitu. Maksudnya kita ini harusnya bagaimana gitu untuk membalas kasih Bapa yang luar biasa ya Pak pada diri kita. Jadi kita jadi bisa introspeksi selalu pada diri kita sama seperti itu ya Pak. Jadi kita memaknai Natal itu ya maksudnya dengan sekaligus melihat ke dalam diri kita ya Pak. Apakah kita ini sudah melakukan apa yang ingin Bapak gitu. Karena Bapak kan menginginkan kita ini kan semuanya selamat ya Pak. Nah, jadi ya kalau saya sih sekarang memaknainya seperti itu. Jadi, atas kelahiran Yesus itu, atas kasih Bapa pada kita, jadi saya memaknainya saya introspeksi dalam diri saya. Apakah saya ini udah mengikuti kehendak Bapa menjadi seperti yang Bapak inginkan gitu. Kalau saya memaknainya seperti itu Pak. Bagi saya. Gitu. Ya, kalau Ibu Ana gimana? Sis Eri gimana? Oke Sis, silakan sharing juga mengenai Natal ini. Ci Eri silakan, barangkali mau tanya. Sharing ya, boleh. Shalom. Shalom. Halo Bu. Ya, saya mau sharing aja Pak. Saya kan kebetulan di kantor juga ada temen yang aliran yang tidak merayakan Natal. Nah, kalau saya sih sudah menjelaskan ya Pak, berusaha ke mereka. Cuman mereka itu hanya memperdebatkan hanya satu tanggal 25 itu memang tidak tercatat ya kita. Ya aku bilang ya memang tidak akan pernah tercatat ya.
ditaruh di tanggal 25 Desember, saya bilang begitu. Jadi mereka itu tidak, jadi alasannya apa ya, waktu itu salah satunya pemborosan kata dia gitu. Loh, saya bilang makna Natal itu bukan satu hal apa yang kita pikirkan dan kita harus rayakan dengan secara pesta yang mewah lah apa segala macam. Saya bilang ke mereka bahwa Natal itu adalah suatu perenungan yang harus kita nyatakan di dalam diri kita bahwa Kristus memang benar-benar nyata. Tadi yang Bapak Agus bilang bahwa karya keselamatan Allah sedang dinyatakan di atas bumi ini. Tapi susah Pak memperjelas kepada mereka itu loh Pak. Masalah tanggal hanya yang diperdebatkan, itu saja Pak. Mereka tidak mau belajar Bu. Kan gitu, makanya saya bilang kan, kita kan gini Bu, selain Alkitab, ya kan, kita juga harus belajar juga dari apa? Ya tulisan Bapak Gereja, tulisan para rasul, gitu loh. Ya kan, makanya ada namanya Didake, ya ada namanya buku-buku dari Bapak Gereja, itu baca. Jadi karena mereka yang hidup dekat sejaman dengan Yesus dan para rasul, gitu loh. Tentunya kan mereka akan menulis itu. Nah, jadi apa yang mereka tulis itulah yang menjadi juga dokumen sejarah kita. Gitu. Makanya kekesalan itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah. Gitu. Ya kan gitu. Yang diturunkan turun-temurun. Jadi Rasul mendapatkan dari Yesus. Ya. Nah, Rasul menurunkan kepada muridnya. Kenapa? Karena para Rasul juga punya murid. Gitu. Ya kan gitu. Nah, muridnya Rasul juga punya murid lagi. Nah ini apa Ibu? Jadi ini yang diturunkan terus. Gitu. Makanya kenapa kita itu punya dokumen. Nah itu. Nggak pernah hilang, nggak bisa hilang. Kenapa tersimpan itu di gereja? Kan gitu. Ada. Nah itu. Jadi seperti tadi. Kenapa kita memperingati dan merayakan Natal itu tanggal 25 Desember? Ya kan? Dari mana kita tahu? Ya seperti saya bilang tadi. Nah, makanya di kita itu juga kayak Pak Bambang Nusena udah pernah ngomong juga, Ibu Rita Wahyu juga sudah pernah bicara juga, ya. Bahkan di buku-buku juga kita bisa lihat, kita bisa baca, gitu. Nah itu Bu, kalau saya gitu aja, karena ya memang banyak ada juga dari kita tuh nggak mau belajar, nggak mau baca, gitu. Sehingga kita nggak ngerti, kita mau nolak itu bukan, ya itu kan tanggal 25 Desember kan itu hari perayaan Dewa Pagan, lahirnya Dewa Matahari. Padahal iya, itu mereka baru berpikirannya ke situ. Iya. Seperti yang saya bilang itu baru ada. Itu disebabkan karena apa? Tadi yang teolog Jerman tadi yang bernama siapa tadi itu? Ya. Yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa itu hari perayaan Dewa Pagan, Dewa Matahari. Si Paul Ernest itu abad 18 loh. Bayangkan abad 18 dia buat zina itu. Nah, itu. Iya, betul. Iya, pertanyaannya, apakah si Paul Ernest ini, ya teolog Jerman ini tahu bahwa Dewa Matahari itu lahirnya tanggal 25 Desember? Dari mana dokumen dia, data dia? Iya, betul Pak. Kan gitu. Iya. Siapa sih yang menciptakan matahari? Ya kan? Coba kita tanya sama Tuhan. Bapak, kau ciptakan matahari tanggal 25 Desember ya? Gitu. Tapi kalau menurut saya di Alkitab saya dulu pernah belajar, cuman saya lupa bukunya di mana. Itu kalau nggak salah di Alkitab ada kok itu catatannya kalau nggak salah deh. Perhitungannya kenapa tanggal 25 kenapa bulan Desember juga kalau nggak salah saya pernah belajar deh Pak gitu. Iya. Ada kok sebenarnya kalau kita baca ya gitu. Cuma saya lupa sih udah lama 2018 Pak saya belajar itu. Jadi emang kalau orang nggak ngerti ya kayak gitu. Jadi bilangnya Dewa Matahari padahal itu kan bukan Dewa Matahari itu memang buatannya juga baru ya Pak ya, bukan itu sebenarnya sih kalau nggak salah saya lupa sih udah belajar
lama sih itu. Cuma itu kan bilang orang antikris. Iya. Kelahiran Dewa Matahari. Iya. Aduh. Padahal seluruh dunia mengakui ya Pak ya kalau tanggal 25 Desember itu hari Natal. Iya. Iya benar. Nah, sebenarnya Natal itu kan tadi, Natal itu kan dies natalis, berasal dari kata dies natalis, hari lahir. Iya. Jadi kita juga masing-masing ya punya dies natalis, punya hari lahir masing-masing. Iya, betul. Iya. Jadi jangan kita langsung anti, Natal itu berarti kalau Natal itu berarti kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Loh, bukan peristiwa Natal yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Iya, betul. Memang dia Tuhan di sononya. Iya. Ngaco Di sononya Tuhan itu. Bukan manusia yang menjadikan dia Tuhan. Itu coba ngaco ya Pak. Kemauan. Peler. Makanya susah Terlalu kalau pinter Pak. Terlalu pinter. Apalagi kalau mengatakan di Konsili Nikea baru kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Waduh. Orang kalau kita baca ya, saya mau buka ini ya di Lukas. Ketika malaikat ngomong kepada gembala. Ya. Lukas. Okay. Ini Lukas 2 kalau saya tidak salah Lukas 2 ya. Lukas 2. Oke, ayat yang ayat 10 sampai dengan 11. Ya kan? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat sudah mengkonfirmasi gitu. Ya. Mau yang lahir itu siapa? Juru Selamat, Kristus, Mesias, Tuhan. Itu loh. Tempatnya pun dikasih tahu ya Pak. Iya, di kota Daud, Bethlehem. Kan itu. Jadi sangat-sangat ngawur kalau mengatakan di Konsili Nikea 325 kita mengangkat Yesus jadi Tuhan. Salah, ngawur itu. Di Lukas 2 jelas dikatakan hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru Selamat. Siapa itu? Kristus. Apalagi Tuhan. Tadi itu. Jelas loh. Kita loh ngomong. Iya, betul Pak. Cuman yang herannya kenapa orang suka tanya, di mana Yesus mengatakan semalah aku adalah Tuhan. Itu kan perkataan iblis ya Pak ya. Iblis Iya, kan loh, malaikat sendiri ngomong kok. Ya kan, malaikat sendiri ngomong. Ya kan kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Siapa anak itu? Ya kan? Nah, tadi di Lukas 2, ya kan dikatakan dia Juru Selamat, Kristus Tuhan. Oke? Nah, lalu ketika malaikat itu ngomong juga kepada Yusuf dan Maria di Lukas 1. Ya, siapa itu Yesus? Yerusalem. Nah, ya, oke. Di ayat Lukas 1 ayat 30. Kita mulai 30 aja. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi malaikat juga mengkonfirmasi kepada Yesus dan Maria. Iya. Namanya Yesus. Siapa itu? Dia anak Allah yang maha tinggi. Siapa manusia yang berani dijuluki anak Allah yang maha tinggi? Gitu loh. Sampai-sampai malaikat mengkonfirmasi bahwa yang lahir itu Yesus, namakan dia Yesus. Siapa itu? Anak Allah yang maha tinggi. Oke? Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Oke? Sampai selama-lamanya. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang menjadi raja sampai selama-lamanya? Manusia. Ada? Sampai selama-lamanya? Tidak ada, Bu.
pasti akan mati, Bu. Yang namanya penguasa raja itu pasti akan mati, tidak kekal gitu. Nah, ini malaikat mengkonfirmasi bahwa dia akan menjadi raja selama-lamanya. Gitu loh. Sampai selama-lamanya. Lalu apa dikatakan? Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, saya mau tanya, kerajaan mana yang tidak berkesudahan? Semua kerajaan di dunia ini habis. Gitu loh, nanti habis. Nah, hanya kerajaan surga, kerajaan Tuhan yang selama-lamanya tak berkesudahan. Itu loh. Oke. Nah, lalu ayat 35. Jawab malaikat itu ketika Maria ngomong. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat juga mengkonfirmasi bahwa Yesus yang lahir itu adalah anak Allah. Oke. Nah, anak Allah di sini pengertiannya bukan Allah itu beranak. Allah punya istri, maka lahirlah anaknya. Maka Yesus sebagai anak Allah, bukan seperti itu. Anak Allah di sini menyatakan bahwa dia satu hakikat dengan Bapa. Maka Yesus juga mengkonfirmasi, aku datang dan keluar dari Bapa, dari Allah. Itu. Jadi luar biasa loh. Ya kan? Lalu di mana lagi kita bisa tahu itu? Nah, di Matius. Oke. Matius 1. Nah, ya. Matius 1 ayat 21. Ya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi malaikat juga sudah mengkonfirmasi bahwa Yesus ini yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maut. Itu, Bu, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Hal itu terjadi. Jadi malaikat juga mengambil dari nubuatan para nabi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa itu Immanuel? Artinya, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, luar biasa itu. Jadi nama Yesus itu berarti Immanuel juga, Allah yang beserta dengan kita. Makanya nama Yesus itu bukan sembarangan nama, Bapak Ibu. Ketika mereka memerintahkan kepada Yusuf dan Maria, engkau harus menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ini. Ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Jadi bukan main-main, Bapak Ibu. Ya, kelahiran Tuhan Yesus itu bukan main-main. Itu sudah rancangan Allah yang sempurna, tidak bisa digagalkan. Tidak ada, bahkan ketika Herodes ya memerintahkan supaya semua anak laki-laki orang Israel dibunuh, tidak berlaku untuk Yesus. Tidak berlaku. Makanya waktu Tuhan Yesus masih kecil, dia selamat dulu. Waktu dia masih bayi ya, dia selamat dulu. Kenapa? Tidak berlaku untuk dia. Karena rancangan Allah itu harus terjadi. Tidak bisa. Tidak ada satu kuasa manusia pun yang bisa menghalangi, menghambat rancangan Tuhan. Tidak bisa. Mau sekelas raja pun sekalipun, tidak bisa. Ini Bapak Ibu. Makanya rancangan Allah bahwa Yesus mati bukan pada saat dia bayi, tidak. Ketika dia sudah dewasa, Bapak Ibu, dia akan mengorbankan dirinya. Jadi bukan kita yang mengorbankan Yesus, bukan. Jangan salah. Ya, saya dengar kadang-kadang pernah saya dengar tuh seperti itu. Masa kamu mengorbankan ya kan Tuhanmu? Loh, salah, Bro. Bukan kami yang mengorbankan Tuhan kami. Salah itu. Tapi dia yang mengorbankan dirinya. Gitu loh. Untuk apa? Menembus manusia
dari dosa hukum maut. Itu. Jadi bukan kita yang mengorbankan Tuhan Yesus. Bukan. Emang siapa kita bisa mengorbankan Yesus? Enggak. Karena memang rancangan Allah harus tergenapi. Makanya dia mengorbankan dirinya. Itu. Maka apa Yesus katakan? Aku berhak mengambilnya, apa menyerahkannya, dan aku berhak mengambilnya kembali. Itu. Mau tidak berkuasa, Bapak Ibu, tidak berkuasa untuk mengambil Yesus, tidak berkuasa. Makanya pada hari ketiga dia bangkit, tidak berkuasa, Ibu. Mau tidak berkuasa. Dosa tidak berkuasa, tidak berkuasa. Betul. Yesus yang berkuasa. Nah itu. Itu Bu, silakan. Berarti Pak Bagus, banyak orang yang mengira Yesus itu. Kenapa Bu? Soalnya kecil Bu. Iya Pak, berarti banyak orang yang mengira Yesus ketika mati di kayu salib itu ya karena maksudnya bukan dia yang menyerahkan nyawanya ya Pak, tapi karena dia ya disalib jadi dia meninggal gitu ya Pak ya. Banyak orang Nah, orang banyak salah begitu. Jadi kadang-kadang makanya muncul pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Lah, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Dia menyerahkannya. Iya. Itu loh. Iya. Pengertiannya salah berarti mereka ya Pak. Iya. Pikirnya karena disalib makanya jadi meninggal gitu kan Pak ya. Karena ya, sebenarnya tapi Yesus menyerahkan. Iya, tapi gini Bu. Tapi secara kemanusiaan manusiawi, kan Yesus kan mengenakan tubuh manusia juga. Ya memang manusia harus mati. Gitu. Iya. Mati. Makanya tidak ada manusia yang tidak mati kecuali Henok dan Elia. Iya diangkat Gitu. Pak. Karena mereka diangkat. Iya, karena mereka diangkat. Kalau mereka tidak diangkat oleh Tuhan, oleh Allah, mereka tetap akan mati. Iya. Tapi karena mereka hidup bergaul dengan Allah, maka Allah mengangkat mereka, tidak mengalami kematian. Henok dan Elia. Gitu. Selebihnya itu mati. Iya. Nah itu. Tapi matinya Yesus berbeda dengan matinya kita manusia. Kalau kita manusia dapat bangkit nanti pada hari penghakiman kita dibangkitkan. Tapi Yesus mau tidak berkuasa, kematian tidak berkuasa atas dirinya. Karena dia mengambilnya kembali. Makanya pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kuasa maut. Dia kalahkan kuasa kematian. Makanya dikatakan, hai sengat, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah kuasamu, sengatmu? Tidak ada. Tidak bisa. Gitu loh. Di situlah Bapak Ibu menandakan bahwa itu 100% Allah. Jadi dia tidak hanya 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Karena dia mampu bisa mengalahkan kuasa maut. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan itu. Manusia tidak bisa. Ayo. Silakan Bu, lanjut. Ya. Oke. Ini Kak Stefanus mulai masuk lagi. Gimana Kak? Mau sharing juga Kak tentang makna Natal? Silakan. Ya, Kak Stefanus menanggapinya seperti apa tentang kelahiran Yesus ini Kak? Iya. Kak, monitor Kak. Pak teolog, berarti Natal itu membawa damai ya, maksudnya karena Adam kan kita jadi terputus dengan Allah, tetapi dengan kelahiran Yesus mempersatukan kita lagi kepada Allah ya Pak, karena karena Allah sangat mengasihi kita, jadi sampai mengutus Yesus untuk memberi keselamatan bagi orang yang percaya kepada maksudnya keselamatan yang dikaruniakan bersifat kekal. Makanya Natal ini banyak maknanya ya Pak. Saya sampai kadang-kadang mikirnya iya ya, Yesus lahir itu kan utusan dari Allah. Jadi karena Allah itu sangat mengasihi kita. Jadi sampai terus Yesus di kayu salib gitu. Aduh, sedih sebenarnya. Bukan masalah gembira, enggak bahagia ya Yesus lahir, bahagia ya kita karena datang untuk menebus dosa kita. Tapi di balik lahirnya Yesus itu kan
ada tujuan yang mengajari kita ya Pak ya. Seperti Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, kan gitu ya Pak ya. Untuk rendah hati. Sebenarnya itu juga kan ya Pak ya. Teladan yang diberikan oleh Yesus. Iya, dengan kehadirannya di dunia ya Pak. Seperti Ya. itu. Karena kalau Allah tidak mengasihi kita, binasa semua kita, Bu. Pasti binasa semua. Gitu loh. Makanya gini, di dalam iman kita Kristen itu gini, neraka itu bukan diciptakan untuk manusia, bukan. Jangan salah, Iya, bukan. betul. Allah itu tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, tidak. Gitu loh. Untuk siapa? Ya iblis. Malaikat yang jatuh itu. Makanya kenapa iblis itu, malaikat yang jatuh itu mencari pengikutnya. Gitu. Kenapa? Tipu daya. Termasuk juga Adam dan Hawa, ditipunya. Kan gitu. Oh, kamu udah mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu kan memang dengar firman ngomong, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Sebenarnya kamu udah akan mati. Kamu akan sama dengan Allah. Nah, kan itu kan diputar baliknya firman Tuhan. Gitu loh. Nah, itu tugasnya iblis, tipu daya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gitu. Supaya apa? Supaya manusia itu ya menjadi pengikut dia. Nah, itu. Ya, Bukan lagi pengikut dia, bukan lagi menjadi murid Tuhan, bukan. Bukan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Makanya mengapa dia utus sang firman itu untuk mematahkan kuk itu, ya kan? Untuk mengalahkan kuasa maut itu, untuk mengalahkan sengat iblis itu. Supaya apa? Supaya dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Diri kita, iya betul. Iya, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Dari budak kuasa dosa. Ya, Pak. Budak iblis ya Pak. Iya, kita ibaratnya Iya. budak dosa dan budak Sebenarnya banyak ya Pak ya maknanya ya, selain menebus Iya, dosa. Pak. Dari kelahiran Yesus itu di kandang domba itu mengajarkan kita untuk rendah hati, kan seperti itu ya Pak. Jadi Iya, rendah hati, sederhana. Iya. Terus jangan sombong, kan seperti Iya. itu ya Pak ya. Itu sebenarnya banyak lah maknanya kalau kita dari benar-benar itu iya dari ya arti Natal. Dia dorong kelahirannya dari dia kelahirannya, kenapa kelahirannya di kandang, kenapa di palungan, ya itu semua ada maknanya Pak. Iya. Betul. Makanya Tuhan kita itu luar biasa sebenarnya ya Pak ya, sangat-sangat luar biasa. Dari kelahirannya aja udah jelas ya gitu istilahnya, banyak. Udah ada teladannya ya buat manusia. Iya. Kenapa dia lahir di situ? Kenapa Bunda Maria yang dipilih? Karena Bunda Maria kan pasti taat kan sama Allah. Buktinya waktu malaikat minta izin, maksudnya Allah minta izin melalui malaikat, Bunda Maria kan bilang, jadilah kehendak, bukan gitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Yang dipilih. Maria itu bunda yang terpilih. Kenapa? Memang kenapa? Ya Allah itu tidak sembarangan memilih orang. Iya, betul. Allah lihat ya, Pak. Bagaimana Maria itu. Iya. Orang-orang maju siapa? Orang gembala. Apa yang dipilih orang-orang kecil seperti itu ya Pak. Ya kayak cerita kabar gembiranya itu disampaikan pada para gembala, orang-orang kecil dan sederhana. Semua ada maknanya ya Pak. Ada maknanya. Semua. Ada artinya. Biasa ya Pak. Iya. Termasuk juga kenapa Tuhan Yesus memilih Yudas Iskariot? Kenapa dari awal ditolaknya? Dia kan tahu pasti. Tapi dia pilih. Ada maknanya, Bapak. Iya Pak. Iya, supaya jadi pembelajaran bagi kita. Ada. Pasti Tuhan juga tahu ya Pak. Maksudnya tahu Bu. Akhirnya iya dia pasti tahu. Iya tahu. Dia bakal berkhianat itu dia tahu ya Pak. Iya tahu. Tapi tetap Tuhan pilih kan? Iya. Tuhan pilih. Kenapa? Ada pembelajaran dari situ. Ada. Ada pembelajaran. Iya betul. Ada maknanya. Iya. Iya betul. Dan semua tercatat dalam Alkitab. Iya betul Pak. Sebenarnya kalau kita baca dari kejadian aja, kenapa sampai Adam jatuh dalam dosa, terus akhirnya semua itu sebenarnya ada sudah, kalau kita renungkan ya Pak ya, kita bisa tahu ya Pak apa sih dari kejadian itu juga malaikat Lucifer Pak ya, itu juga sebenarnya udah
sama itu Doro, maksudnya ada maknanya gitu dari Iya. kejatuhan. Terus akhirnya sampai Yesus lahir. Itu sebenarnya udah luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa sih sejarahnya kita ya Pak ya. Jadi bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi benar-benar sejarah yang ada artinya gitu, bukan untuk berperang gitu ya Pak ya. Istilahnya kalau kisah Daud dulu yang perang itu kan kita nggak ambil dari situnya ya Pak, tetapi kita melihatnya di perjanjian barunya ya Pak. Banyak ajaran yang benar-benar luar biasa ya dari Yesus. Jadi Yesus lahir itu ya mengajarkan kita untuk supaya jangan seperti di perjanjian lama ya Pak, yang banyak perang lah segala macam lah kan gitu ya Pak, melakukan dosa segala kayak banyak lah hal-hal yang di perjanjian lama yang benar-benar bikin Allah murka ya, seperti apa sampai ada banjir Nuh itu kan ya Pak, makanya sampai diutus Yesus. Aduh luar biasa benar. Iya. Bersyukurlah Ya ini kita Mas punya Bro barangkali ada mau tanya Mas Bro. ya, Monggo Ayo. Mas Bro nih. Sakit gigi. Stefanus. Iya. Ayo Oh, Kak. normal. Gimana Kakak memaknai makna kelahiran Yesus itu Kak menurut Kakak? Enggak. Iya, ini Pak ya, menurut saya ini tentang kelahiran Yesus ini sebetulnya sebagai orang-orang Kristen ini banyak yang tahu juga sih, yang mengerti sih. Karena manusianya itu yang tidak mau tahu gitu. Kadang-kadang apa sih arti dari kelahiran Tuhan Yesus yang di palungan itu, termasuk itu menandakan rendah hati. Banyak anak Tuhan yang tidak rendah hati, masih tinggi hati, suka ember gitu kan istilahnya gitu. Di dalam lingkungan kami, saya nggak kemana-mana, yang saya tahu aja udah tahu bahwa di dalam Kristus itu banyak yang tentang kasih. Tapi kenapa nggak mau melakukan kasih itu? Dan yang dia lakukan itu dengan kebiasaan duniawi. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa sebagai anak Tuhan harus belajar, benar-benar belajar untuk melakukan apa yang sampai ke di dalam firman itu. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang sama-sama teman seiman menjelekkan satu dengan yang lain. Banyak juga itu yang saya lihat itu di dalam lingkungan kami. Itu dalam setahun sekali kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu yang penuh dengan kasih itu. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur, walaupun seringkali tidak setia, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan supaya saya setia, supaya saya bisa merenungkan kelahiran Tuhan Yesus itu kasih artinya sebenarnya gitu. Jadi firman pada malam hari ini intinya saya tetap bersyukur masih bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara semua ya. Tuhan Yesus kasihnya itu luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Oke, saya kira dari saya sampai di sini aja ya. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin yang lain bisa menyambung gimana arti daripada Natal itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak, luar biasa. Oke, jadi ada lagi yang mau nambahin, Bu Ana, Bu Eri?
sudah cukup mengenai materi malam ini. Ya intinya Yesus lahir itu datang ke dunia ya untuk selain untuk menebus dosa yang membawa damai ya Pak ya. Gitu. Bukan membawa pedang. Ya tentunya damai itu ya yang dibawa Tuhan Yesus damai, ada nggak membawa pedang. Kalau membawa pedang, kalau perang secara jasmani, membawa pedang, membawa palu, membawa apalah itu kan. Tapi ada perkataan Tuhan ya, bahwa memang Tuhan tidak membawa damai di bumi, tapi membawa pedang. Iya emang ada tapi ada kan perkataan demikian. Iya. Kan konteksnya beda kali ya. Iya, tapi kan maksudnya bukan bukan untuk perang. Huru hara. Bisa. Iya. Bukan Jadi ketika Yesus berbicara tentang aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Nah, iya itu. Jadi sedang bicara terhadap orang-orang yang di luar pengikutnya, kayak gitu. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah konsekuensi ketika ada orang yang akhirnya dia percaya kepada Yesus dan akhirnya dia mengikuti Yesus, dia akan dibenci oleh orang-orang pada saat itu, oleh orang tuanya, saudaranya, keluarganya, pasti. Gitu loh. Sehingga ya memang harus ketika orang menghadapi itu ya memang dia harus tegas. Dia harus memilih tetap mengikuti Yesus atau tidak. Bisa. Ya memang harus siap. Itulah salib itu. Gitu loh. Karena salib orang kan berbeda, Bu, Bapak Ibu. Beda. Iya. Betul, Pak. Iya, jadi ada pemisahan ya, Pak. Iya, untuk orang-orang yang di luar Kristen, ya non Kristen, kemudian dia akhirnya percaya kepada Yesus, ya salib mereka lebih berat loh. Iya, mungkin mereka akan dimusuhi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu. Iya, betul Pak. Itu maksudnya ya itu apa makna dari Yesus datang bukan membawa pedang. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Terus Pak mau nanya satu lagi Pak. Gampang. Ya Bu, silakan. Ya. Yang tadi tentang peristiwa kematian anak sulung di Yerusalem. Nah, terus kan pernah ada juga di Mesir peristiwa kematian anak sulung. Memang konteksnya berbeda ya Pak. Berbeda. Tapi maksud dan tujuan dan maknanya itu bagaimana ya Pak? Apa sama seperti pada peristiwa di Yerusalem gitu Pak? Iya. Nah, jadi konteksnya itu waktu itu kan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Firaun itu keras, makanya kan sampai 10 tulah kan. Dan juga Tuhan mengeraskan hati juga ke Firaun. Iya, supaya bangsa Israel bertobat. Nah, jadi waktu itu kan akhirnya Tuhan kasih tulah yang terakhir, tulah 10. Semua anak sulung Mesir mati. Oke. Ya, sampai ke hewan-hewan. Ya, sampai ke hewan juga. Pokoknya semua yang namanya anak sulung yang berhubungan dengan Mesir mati. Kan gitu. Nah, itu tujuannya supaya orang-orang Firaun Mesir itu melihat bagaimana kuasa Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu loh. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi nyata gitu. Semua mereka dihukum. Makanya setiap rumah orang Israel itu harus dibubuhi dengan darah. Nah, darah itu menandakan bahwa mereka tidak mati, tidak dibunuh. Jadi selalu kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, ya pengampunan dosa, penebusan dosa dari kematian itu selalu ada hubungan dengan darah. Kayak ketika malaikat Tuhan itu melewati rumah-rumah itu, setiap rumah yang ada lambang darahnya itu yang ditaruh di rumah mereka itu dilewati, tidak dibunuh. Nah, itu. Nah, kalau korelasi hubungannya dengan Perjanjian Baru, kedatangan Yesus, yang Herodes membunuh semua anak sulung Israel itu karena Herodes itu tidak mau ada raja selain dirinya. Makanya ketika orang Majus memberitakan bahwa ada raja lahir, ya kan, di Bethlehem, di tanah Daud, ya kan. Nah, Firaun perintahkan kepada mereka cari di mana. Makanya Bapak Ibu kan perhatikan tadi,
ayat 12. Lalu mereka diperlihatkan dalam mimpi, malaikat Tuhan ngomong mereka harus mencari jalan lain. Kan gitu. Artinya mereka jangan lagi kembali kepada Herodes. Itu. Gitu. Ya, jadi konteksnya memang berbeda ya, Pak. Ya. Beda, Bu. Ya. Itu, Bu. Eri. Ya, baik. Ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu Ana, Kak Stefanus. Ya Pak, karena ya itulah makna Natal, bukan untuk pesta pora yang tiada arti, tetapi banyak artinya gitu. Maksudnya banyak maknanya ya Pak ya, dari sikap kita rendah hati itu. Ya pokoknya banyak lah untuk menebus dosa. Ya, kenapa ini? Karena Allah juga mengajarkan kita mengasihi ya Pak, kasih. Sehingga karena apa ya, maksudnya Allah itu kan karena mengasihi kita ya, jadi sampai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Itu juga sebenarnya kan dari kelahiran ini juga ya Pak ya. Pokoknya banyak lah kalau menurut saya itu makna dari Natal. Sangat penting ya buat kita ya. Jadi ya itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Bagus. Ya, yang lain barangkali. Iya. Ada lagi, Gus Eri, Kak Stefanus? Udah jelas. Udah ya, sudah cukup ya. Oke, ya kita akhiri ya. Sudah cukup ya teman-teman. Pak, udah boleh ditutup ya. Oke, sekarang kita masuk puji Tuhan pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Dan terima kasih. Suaranya kecil banget. Oh iya, ini gara-gara ganti dulu yang satu lagi. Oke, puji Tuhan pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas pembekalan firman yang telah disampaikan oleh Pak Bagus pada kami semua pada malam ini. Dan semoga materi malam ini bisa menjadi berkat bagi kami. Ya, untuk selanjutnya ada pengumuman kah dari mana untuk kelasum? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Untuk 2 minggu yang akan datang kita libur ya Pak ya. Kita liburkan ya Pak. Karena kesibukan di aktivitas di gereja ya Pak ya. Bagus. Iya, jadi 2 minggu kita libur ya Pak. Jadi kita ketemu lagi di tahun depan ya Pak. Ya, setahun kita bisa Bu ya. Iya. Lama setahun. Jadi setahun kita libur. Setahun kita libur karena para pengajar kita kebetulan juga pendeta-pendeta jadi sibuk di gereja dan kita libur. Sebenarnya rugi juga ya kitanya ya, nggak belajar gitu rasanya. Kalau saya sih sebenarnya rugi, tetapi karena saya juga ada itu Pak, ada acara juga keperluan. Jadi saya juga butuh libur juga. Jadi saya sebelumnya juga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Terima kasih buat Pak Bagus buat 1 tahun ya. Kita udah 1 tahun ya Pak Bagus ya. Kita belajar dan terima kasih juga karena kita semuanya yang belajar, yang masih tetap aktif belajar, dapat berkat firman ya yang dibawakan para pengajar. Ya itu aja sih kalau dari saya. Ya mungkin yang lain juga mau bilang terima kasih sama Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan karena kita libur ya selama 2 minggu. Selamat Natal. Natal semua. Iya. Oke. Ya. Baiklah. Ini ya. Saya juga terima kasih banyak Pak Bagus ya. Selama saya belajar bersama Pak Bagus ini selama 1 tahun ini, dan kiranya pembelajaran ini yang bisa saya terima boleh menjadi berkat
di dalam kehidupan saya, Pak Bagus ya. Dan saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Bagus dan Terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan teman-teman. terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang setia mengundang saya untuk memberikan pengajaran. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya. Pak. Iya. Jangan malu-malu kalau bertanya, tanya aja sepuasnya gitu. Nah, Kan iya gitu. betul, Iya. betul. Dan juga saya juga mengucapkan selamat menyambut ya Natal ya, karena kita mulai minggu depan kita akan sibuk dengan Natal. Sebenarnya sudah minggu-minggu yang lalu sudah sibuk kan. Nah, tanggal 25 Desember ya saya tidak bisa mengunjungi Bapak Ibu semuanya ya, biarlah lewat ini juga saya bisa terus mendoakan Bapak Ibu supaya kita semua diberkati oleh Tuhan, bersukacita merayakan Natal tahun ini, dan kita bisa menyambut tahun yang baru, tahun 2023. Ya walaupun orang mengatakan akan resesi lah, tapi tetap kita punya pengharapan, ya, karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, jadi tahun depan kita akan kembali bertemu dengan tema-tema yang lainnya yang berbeda. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada selama 1 tahun atau bulan ini perkataan saya yang mungkin membuat Bapak Ibu gundah gulana ya, merasa Pak Bagus ini menyinggung saya nih. Saya pribadi meminta maaf ya Bapak Ibu ya. Ya supaya saya dimaafkan, tidak ada tujuan saya lain. Ya, selain saya memberitakan firman Tuhan kepada kita semua supaya kita jadi gini. Jadi bukan hanya Bapak Ibu aja, saya juga yang menyampaikan itu juga ya harus tertegur juga gitu. Bagaimana saya juga harus bisa menjadi pelaku atas setiap firman yang saya ucapkan, firman Tuhan yang saya ucapkan aja. Jadi biar kita sama-sama bisa bertumbuh bersama-sama, ya kan? Supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih sama Pak Bagus. Pokoknya Pak Bagus jangan bosan-bosan mengajarkan kita karena kita masih pengen terus belajar ya Pak ya. Ya semuanya ya. Ya. Terus ini Kak ya, udah nggak ada kelas lagi sementara ini. Tahun depan baru ada karena semua pengajar kebetulan sibuk ya Natal. Pak Bagus, Pak kegiatan gereja. Pak Ayon, semua sudah kasih tahu ke saya juga sih Pak kalau 2 minggu ke depan itu udah mulai sibuk gitu. Jadi Pak Bagus juga kan udah kasih tahu saya gitu. Jadi ya kita libur lah daripada kita nggak ada pengajar juga kan. Jadi kita libur. Nanti tahun depan kita mulai lagi ya Pak Bagus ya. Iya, siap. Oke, siap. Ya pokoknya kalau masih kangen-kangen sama Pak Bagus ya chatting di rumahnya Pak Bagus bisa. Iya, betul. Nanya-nanya atau gimana gitu. Ya baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Bagus. Silakan Pak. Ya, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Bapa atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan kami hari ini boleh belajar tentang mengapa kami merayakan Natal. Biar Tuhan membelajarkan kami yang kami dengarkan saat ini, menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan kami akan Engkau, sehingga Tuhan kami dapat meresponi dengan benar hari kelahiran-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di momen Natal ini kami dapat merenungkan kembali bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada kami manusia yang berdosa ini. Sehingga Tuhan kami dilayakkan untuk selalu berhadapan dengan Engkau, selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kami juga Tuhan untuk kami selalu dapat terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk kami yang hadir pada saat ini Tuhan, untuk Bu Ana, Bu Ali,
Pak Eklesia, Bu Eri, Pak Stefanus, Bu Maksima, dan semua Tuhan yang selalu setia hadir di Zoom maupun yang setia menonton lewat YouTube. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengajar, Pak Juginsu, Pak Eon, dan Bapak-Bapak yang lainnya Tuhan. Berkati kami Tuhan di penghujung tahun ini dengan kasih setiamu ya Bapak. Dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dengan setiap berkat lewat pekerjaan dan usaha kami. Keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Sehingga Tuhan tahun depan, 1 Januari 2023, kami masuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan sukacita pengharapan. Tahun yang membuat kami semakin rindu haus untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Rindu dan haus bertumbuh, semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami akan beristirahat. Engkau sertai lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami Tuhan besok pagi boleh bangun dalam keadaan sehat, selamat, tidak kaum satu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Eklesia, Pak Stefanus, Bagus. Bu Ana, Kita Bu belajar Ari, udah Bu 1 Eri. tahun ya Pak Bagus. Iya. Syukur ya. Aduh, puji Tuhan, kita orang-orang setia ini Pak Bagus yang belajar di sini. Selamat istirahat ya teman-teman. Udah di ini Pak Eklesia, udah dimatikan YouTube-nya? Belum kali. Belum ya? Pak Eklesia monitor. Kita tunggulah instruksi dari Pak Eklesia. Iya, tunggu sebentar ya. Pak Eklesia atau saya telepon, barangkali biasanya ketiduran ini Pak Eklesia. Bentar Pak, saya telepon dulu. Kalau ketiduran sampai pagi. Lupa mati. Matiin sendiri gitu. Gak otomatis. Bisa dimatiin kan ya? Pak Bagus ya? Harus dimatiin ya? Nggak bisa saya matiin. Iya. Harus dimatiin dari Pak Eklesia. Nggak bisa mati sendiri. Enggak, karena waktu itu Pak, kita sudah selesai Pak. Bisa tolong dimatikan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Karena pernah Pak Eklesia sampai pagi. Ya Waduh. ampun. Serius. Serius dong. Ya udah. Oke lah. Sebentar, Pak Bagus, mungkin ada kesan dan pesan. Oh, sudah ya? Sudah, Ya. sudah dimatikan. Sip. Oke. Ya, selamat istirahat Iya, ya. Pak Bagus. Masih mau lanjut. Terima kasih ya Pak Bagus, karena kita udah belajar sampai 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih ya, benar ya? Lebih ya, 1 tahun lebih. Kita mulai Lebih, Agustus. Ya. karena Iya. Oktober ya. Oktober Pak. Agustus. Saya mulai ngajar bulan berapa, Bu? Hah? Kenapa Pak? Bulan berapa saya mulai ngajar? Bulan berapa? Bulan Agustus ya, Pak. bulan apa? Udah setahun ya?